Halo semuanya, selamat sore kembali dengan saya Kevin Oktazakin. Saya di sini sebagai host di podcast ini dan saya bersama narasumber saya yang bernama Ferdiansa. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang sering muncul ketika bicara demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kekuasaan negara, yaitu delik politik. Istilah ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan bernegara dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. So, siapkan telinga dan pikiran kalian, karena dalam 10 menit ke depan, kita akan membongkar tuntas apa itu delik politik, bagaimana sejarahnya, dan bagaimana posisinya dalam sistem hukum kita. Saya akan menanyakan kepada narasumber. Pertama, mari kita mulai dari definisi sederhana. Silahkan narasumber, boleh dijelaskan? Delik politik ya. Iya. Jadi kalau dibilang pengertian delik politik ini apa sih? Apa sih itu delik politik? Jadi delik politik ini adalah tindak pidana yang motif, tujuan atau objeknya tuh berkaitan dengan politik. Tidak hanya politik, jadi dia kekuasaan negara, kepentingan pemerintahan. Jadi berbeda dengan delik-delik lain, delik-delik pada umumnya seperti pencurian, penganiayaan atau pembunuhan yang sifatnya umum. Delik politik ini muncul saat seseorang ini bersinggungan dengan struktur atau kebijakan negara. Apa contohnya? Contohnya aksi makar, lalu ada upaya menggulingkan pemerintah, maupun tindakan provokasi politik terhadap keamanan negara. Intinya ini delik politik ini tindak pidana yang dianggap langsung mengancam stabilitas negara. Lalu apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-ciri ya. Ciri-cirinya ini ada 4 kalau tidak salah. Jadi ada yang pertama itu motifnya seperti awal tadi, bersifat politik. Motifnya bersifat politik. Misalnya upaya atau ada sesuatu keinginan untuk mengubah pemerintahan atau kebijakan negara. Lalu kedua ada ciri-ciri kedua, korban utamanya ini negara, jadi bukan individu. Terus ketiga, tujuannya. Jadi dilakukan tujuan ini ada tujuan tertentu itu ya politik tadi, misalnya aksi protes ekstrim yang bertujuan mempengaruhi kekuasaan. Terus yang terakhir ini ciri-cirinya, biasanya delik politik ini diatur secara khusus. Kenapa diatur secara khusus? Karena menyangkut keamanan nasional. Jadi dengan ciri-ciri ini delik politik lebih mudah dibedakan dari delik-delik pada umumnya, meskipun kadang batasnya tidak terlalu jelas. Kalau kita melihat KUHP, ada beberapa pasal yang secara tradisional dikategorikan sebagai delik politik. Misalnya, apa aja itu? Misalnya ya, itu ada pasal 104 sampai 129 KUHP tentang makar terhadap presiden, wakil presiden, dan pemerintahan. Lalu pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pidana tentang penghasutan. Lalu pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemisahan wilayah atau separatisme. Jadi yang menarik di sini banyak pasal-pasal ini punya akar sejarah dari masa kolonial Belanda. Pada masa itu aturan tentang makar atau penghasutan ini lebih banyak dipakai untuk membungkam perlawanan terhadap penjajahan. Terus setelah Indonesia merdeka, posisi dari politik ini selalu menjadi bahan diskusi, terutama ketika demokrasi sedang diuji. Nah, ini bagian yang paling menarik. Delik politik itu sering dianggap problematis. Kenapa sih? Problematis. Pertama, batasnya. Seperti yang saya bilang tadi, batasnya ini tidak jelas. Jadi batasnya itu sangat kabur. Jadi misalnya apakah kritik keras terhadap pemerintah ini dianggap sebagai penghasutan, atau apakah ajakan demonstrasi bisa dipandang sebagai upaya makar.
tanpa batasan yang jelas. Jadi delik politik ini bisa disalahgunakan oleh pemerintah maupun penguasa untuk membungkam kritik. Terus kedua, berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Di negara demokratis ini yang kebebasan ekspresi ini disilahkan, kritik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Jadi kalau kritik dianggap sebagai ancaman politik, maka demokrasi berada dalam bahaya. Terus ada juga rawan digunakan secara represif. Bisa dilihat dari sejarah Indonesia mencatat momen ketika beberapa pasal makar dipakai untuk menahan aktivis ataupun oposisi. Nah, ini yang menimbulkan stigma negatif bahwa delik politik ini punya potensi digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Terus yang terakhir nih berkaitan dengan HAM dan prinsip negara hukum. Delik politik ini seharusnya ditempatkan secara hati-hati. Negara memang perlu keamanan, tapi rakyat berhak untuk bersuara. Seperti yang tadi, negara demokrasi ini bebas untuk berekspresi. Disinilah seni dari hukum pidana. Jadi menyeimbangkan kekuasaan negara dan kebebasan warga. Dalam hukum modern, terutama setelah reformasi, banyak nih ahli berpendapat bahwa delik politik ini perlu direvisi atau minimal diperjelas. Kenapa itu? Mungkin ini ya dari beberapa prinsip yang penting dikedepankan. Jadi saya setuju kenapa perlu ada direvisi atau minimal diperjelas. Jadi karena dalam beberapa prinsip-prinsip di dalamnya, kritik ini tidak boleh dipidana. Jadi kritik juga terhadap pemerintah bukan makar dan bukan ancaman negara. Makar harus memenuhi unsur kekerasan nyata, bukan sekedar wacana atau mimpi-mimpi mengganti sistem pemerintahan. Protes damai adalah bagian dari demokrasi, bukan tindakan kriminal. Lalu pemidaan harus berbasis perbuatan, bukan pendapat atau ide. Dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru terdapat beberapa penyempurnaan, meskipun masih menuai perdebatan, terutama pada pasal-pasal yang dinilai terlalu elastis. Nah, agar lebih jelas, coba deh Anda bandingkan. Kalau delik biasa, jadi delik biasa nih motifnya personal. Terus ada korbannya nih individu bukan negara kalau delik biasa. Terus contohnya kalau delik biasa nih pencurian, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan. Kalau delik politik ini dari motifnya sih berbeda. Jadi motifnya nih politik. Terus korbannya juga bukan individu, jadi korbannya ini negara atau pemerintah. Contohnya ada makar, penghasutan publik, sampai pemberontakan. Jadi perbedaannya ini cukup signifikan ya. Jadi bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tujuan dan dampaknya terhadap negara. Di era media sosial ini pembahasan delik ini jadi semakin rumit ya. Banyak tindakan yang dulunya hanya terjadi secara fisik, kini berlangsung di ruang digital. Coba deh Anda jelaskan. Saya setuju. Misalnya ajakan demonstrasi melalui laman-laman X atau Instagram ya. Terus seruan untuk mengganti sistem pemerintahan. Lalu ada kritik-kritik pedas terhadap kebijakan negara. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua itu bisa dianggap delik politik? Jawabannya tidak. Selama tidak ada unsur kekerasan, tidak ada ajakan untuk memulihkan pemerintah dengan cara melawan hukum dan berada dalam ruang kebebasan berekspresi, maka tindakan digital tidak serta-merta masuk kategori delik politik. Tapi tetap ada resiko. Konten-konten tertentu bisa disalahartikan, terutama kalau pemerintah terlalu sensitif. Karena itu edukasi hukum menjadi sangat penting. Mau nanya lagi nih. Apakah delik politik itu masih diperlukan di negara ini? Atau yang disebut kita ini kan negara demokrasi kan ya? Banyak ahli mengatakan, apa kira-kira tuh? Ya, tetapi tetap harus dibatasi dengan ketat. Negara tetap harus menjaga keutuhan dan keamanan nasional, itu jelas ya. Namun
negara juga wajib menjaga ruang demokrasi agar masyarakat bebas berpendapat. Jadi delik politik tetap penting, tapi pasalnya ini harus diperjelas, harus diperketat dan tidak bisa ditafsirkan seenaknya begitu. Baik, terima kasih kepada narasumber Ferdiansa. Terima kasih Terima ya, Bang kasih Kevin. telah meluangkan waktunya untuk membahas tentang apa sih pengertian delik politik, ciri-ciri delik politik dan sebagainya. Baik, saya Kevin Oktazakin sebagai host dan narasumber saya Ferdiansyah. Kami pamit undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.